Timnas Indonesia terus berupaya menambah kekuatan dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat Merah Putih. Setelah kiper FC Dallas Martin Paes resmi memiliki keluarga negara Indonesia, berikut giliran Calvin Serdong dan Jenis Reven. Ya, karena memang STY sangat mendambakan kehadiran dari Calvin Verdong sendiri, dan Calvin juga sudah seperti tidak sabar ya, ingin cepat-cepat untuk bermain, mengikuti teman-teman yang lain ya, yang ada. Bagaimana juga dia melihat penampilan Jai Ises, Ragnar Oratmangun, Tom Hai, ini kan luar biasa, dan dia terobsesi sekali untuk mengenakan jersey kostum tim nasional Indonesia. Jadi itu kita tunggu ya teman-teman, bagaimana, semoga di akhir pekan ini dia kebut cepat dan pada tanggal 27 Kepres turun, atau paling lambat tanggal 27 DPR RI proses, 28-29 itu pergerakan dilakukan dengan cepat sebelum tanggal 30 untuk ambil sumpah, agar waktunya untuk alih federasi cukup, karena dianggap itu ya 5-6 hari, apalagi kalau dikasih waktu 7 hari untuk bisa sampai ke sana. Hubungan dengan pihak KNVB sudah oke, Pak Erik sudah berkunjung ke sana, sudah bertemu dengan Sekjen juga. Dan ini yang dimaksudkan agar semua ketika ada hal-hal yang penting untuk surat menyurat dengan KNVB akan lancar ketika hubungan ini sudah dipererat oleh Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Dan seperti yang kita ketahui bahwa sekarang sudah banyak juga pemain-pemain keturunan Indonesia yang menjadi bagian dari tim nasional Indonesia, dan itulah yang meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia. Dan kita juga perlu mengapresiasi semua pemain yang menjadi bagian dari tim nasional Indonesia, karena mereka selalu fight di atas lapangan teman-teman. Tidak mudah bagi mereka untuk bisa bersaing di level Asia, tapi sekarang kita lihat bahwa Indonesia juga sudah mulai menatap ke level dunia. Karena jika Indonesia bisa lolos ke round 3 dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, artinya kita semakin dekat untuk lolos ke Piala Dunia. Memang untuk saat ini tampaknya sulit bagi Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia, tapi jika ada terus penambahan pemain yang berkualitas, ya kan artinya kita punya chance untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Paling tidak kita akan lolos lagi ke Piala Asia. Ya kan, itu juga penting agar kita tetap stay di level Piala Asia. Nah, itu kan yang menjadi target yang kita semua inginkan. Jadi jangan juga kita hanya main di kawasan ASEAN. Boleh kita main juga di kawasan ASEAN, kenapa enggak? Penting juga dong. Tapi kan harus ada level berikutnya, harus naik level nih kita. Dan sekarang ini kita sudah naik level, tapi masih dalam batas bermain di level Asia. Kita perlu bersaing di sana juga. Kita perlu juga menjadi tim yang disegani di level Asia, dan itu saya yakin bisa terrealisasi dengan program yang sekarang sedang dijalankan oleh federasi bersama juga dengan Sintayong. Apalagi sekarang persiapan dari federasi luar biasa kan teman-teman, bahkan akan ada pertandingan uji coba sebelum 2 pertandingan nanti lawan Irak dan juga lawan Filipina. Saya tidak menembak figur satu dan lainnya. Kata-kata bahwa kita bermain bukan 2 pemain, ada 11 pemain sebelum pertandingan atau beberapa pertandingan selalu saya ingatkan. Karena saya percaya ini permainan tim. Nah, dan tidak menunjuk pada Marcelino. Dan gini, kita harus juga biasakan bahwa pemain sehebat apapun pasti di satu titik ada kondisi yang dia maksimal dan ada yang tidak maksimal. Manusia, bukan robot gitu. Ya, dan ini yang saya berharap kita juga jangan menghakimi para pemain-pemain ini yang masih muda. Ya, mereka masih muda-muda loh, usia 19. Yang ini generasi emas Indonesia yang akhirnya kalau kita hakimi, generasi ini habis. Ya. Dan generasi ini belum tentu lahir lagi 10 tahun lagi. Tapi dengan apa yang sudah dijalani oleh timnas Indonesia, dukungan PSSI, dukungan pemerintah lewat naturalisasi, maka lawan Irak besok itu haram hukumnya kalau timnas Indonesia kalah lagi. Jadi 6 Juni di GBK lawan Irak itu haram hukumnya kalau Indonesia sampai kalah lagi. Pertemuan pertama di Basra, November 2023, Indonesia kalah 1-5 di Basra. Maka haram hukumnya di GBK Indonesia kalah lagi. Artinya target minimalnya apa? Draw. Kalau target minimalnya draw, tidak boleh kalah atau harus menang, maka komposisinya, maka logikanya maka akan menjadi 8-3 atau 7-4. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia.
Menpora RI Dito Aryo Tejo memberikan kabar baik tentang proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven. Ia mengatakan saat ini berkasnya sudah sampai ke DPR RI. Sudah diajukan kembali ke DPR, jadi besok Selasa setelah jam kerja saya akan coba komunikasi dengan pimpinan DPR dan semoga bisa sesuai yang dibutuhkan timnas kita, kata Dito di Jakarta, Senin, 20/5 malam. Seiring dengan dokumen yang sudah masuk ke DPR, Dito optimistis dalam waktu dekat digelarnya sidang di Komisi X dan Komisi 3 DPR RI sebagai tahap proses naturalisasi pemain. Ya, akan ada rapat Komisi 3 dan Komisi X kemarin kan, rapat dua komisi tersebut tepat waktu sekarang insya Allah tepat waktu juga, ujarnya. Selain Kelvin Verdong, pemain yang sedang dikejar proses naturalisasinya adalah Jens Raven. Sedangkan pemain lainnya, Maarten Paes, sudah mendapatkan status WNI dan tengah menjalani proses perpindahan federasi dari KNVB, Belanda ke PSSI. Sebelumnya, Ketua PSSI Erick Thohir menargetkan proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven rampung bulan ini. Dua pemain itu diproyeksikan bisa tampil pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Kalau Kelvin Verdong sama Jens Raven, itu mesti angkat sumpah lagi. Tunggu, mudah-mudahan bulan Mei minggu ketiga selesai. Ya kalau memang sudah diangkat sumpah, ya bisa gabung timnas Indonesia. Kita usahakan tiga-tiganya main, ucap Erick, awal April lalu. Timnas Indonesia akan melawan Irak pada tanggal 6 Juni kemudian Filipina pada tanggal 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dua laga itu merupakan penutup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Di satu sisi, tidak ada nama Kelvin Verdong dan Jens Raven dalam daftar panggil timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Juni mendatang. Begitu juga dengan Maarten Paes yang selangkah lagi bisa membela skuad Garuda. Berita selanjutnya, target timnas Indonesia di Piala AFF 2024 tergantung keputusan Ketum PSSI Erick Thohir. Timnas Indonesia ada di grup B ASEAN Championship 2024. Skuad Garuda akan bersaing dengan Vietnam, Filipina, Myanmar dan Laos di grup tersebut. Timnas Indonesia sejauh ini masih penasaran di turnamen yang dahulu bernama Piala AFF itu. Tim Garuda memang belum pernah menjadi juara. Padahal, Timnas Indonesia pernah 6 kali menembus babak final. Namun, mereka selalu kalah dalam 6 laga final tersebut. Mudah-mudahan harapannya cukup besar untuk mendapatkan juara. Walau kami belum tahu nanti targetnya seperti apa, ujarnya kepada bola.com. Sumarji menegaskan target timnas Indonesia di AFF ASEAN Championship 2024 masih akan dibahas di internal PSSI. Pihaknya pun menunggu keputusan dari Ketua Umum, Erick Thohir. Sebab, AFF ASEAN Championship bukanlah turnamen resmi FIFA. Ajang itu tak akan berpengaruh pada peringkat dunia timnas Indonesia. Kembali lagi kami menunggu keputusan dari Ketua Umum, ujar Sumarji. AFF ASEAN Championship 2024 akan digelar mulai tanggal 21 November tahun 2024. Sayangnya, ajang itu sangat berdekatan dengan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Matchday keempat fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada tanggal 14 November. Sementara matchday kelima akan digelar pada tanggal 19 November alias 2 hari sebelum AFF ASEAN Championship 2024 digelar. PSSI sepertinya perlu berpikir untuk membentuk tim pelapis di timnas Indonesia. Supaya nantinya tetap bisa berlaga di AFF ASEAN Championship 2024 dan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan bersaing di grup B Piala AFF 2024 yang kini bernama ASEAN Cup Championship. Sekilas ini bukan grup yang terlalu sulit untuk dilalui. Dalam kejuaraan yang akan berlangsung pada tanggal 23 November hingga tanggal 21 Desember ini Indonesia bersaing dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Lagi-lagi Indonesia jumpa Vietnam. Vietnam dan Indonesia selalu bersaing dalam satu grup sejak kualifikasi Piala Dunia 2022, dilanjutkan Piala AFF 2020, Piala Asia 2023, dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bedanya, dulu banyak yang risau jika tim Merah Putih bersaing dengan Vietnam karena dominan kalah, tetapi kini sebaliknya.
Indonesia tak khawatir satu grup dengan The Golden Dragons. Buktinya media-media Vietnam mengulas persaingan grup B yang diisi Vietnam dan Indonesia dengan sebutan tidak mudah. Bahkan ada beberapa media yang menulis ini grup maut. Padahal, persaingan di grup A lebih ketat. Setidaknya 3 tim juara Piala AFF, yakni Thailand, Malaysia, dan Singapura harus saling menyingkirkan. Bisa dibilang grup neraka itu grup A bukan B. Pada saat yang sama media-media Indonesia menyebut grup A bukan jalan terjal. Ini bukan berarti meremehkan, tetapi sudut pandang atau mindset di Indonesia sudah berubah. Timnas Indonesia sudah tidak dipandang sebagai tim kalahan yang tak punya masa depan cerah di kejuaraan. Sebaliknya kini Indonesia dipandang sebagai calon kuat juara. Perspektif seperti ini logis karena Indonesia sudah 3 kali berturut-turut mengalahkan Vietnam, yakni di Piala Asia 2023 dan 2 kali di kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal sebelumnya, saat jumpa di Piala AFF 2020 dan 2022, Indonesia hanya bisa meraih hasil imbang jika main negatif dengan parkir bus. Saat main ofensif, hasilnya kalah. Dengan kenyataan ini, bisakah Indonesia jadi juara grup B, lantas menang atas runner-up grup A, dan kemudian melaju ke final dan menjadi kampiun Piala AFF untuk pertama kalinya? Dengan banyaknya pemain timnas Indonesia yang berkiprah di luar negeri, urusan memanggil pemain untuk Piala AFF 2024 bisa repot. Jangankan pemain di luar negeri, pemain di dalam negeri pun demikian. Pasalnya Piala AFF 2024 berlangsung saat kompetisi di mayoritas negara di dunia sedang berlangsung. Untuk Liga 1 2024/2025 misalnya, Liga dimulai pada Agustus tahun 2024. Artinya pada tanggal 23 November hingga tanggal 21 Desember kompetisi sedang berjalan. Klub bisa tak melepas pemain jika dipanggil. Karenanya PSSI dan operator Liga 1 PT LIB perlu merancang jadwal yang bersahabat. Menghentikan Liga selama 1 bulan bisa jadi opsi, seperti saat Piala Asia 2023 bergulir. Jika memang tidak bisa, PSSI sedini mungkin harus menjalin kesepakatan dengan klub agar pemain yang dibutuhkan dilepas. Jangan ada batasan jumlah pemain dipanggil per klub. Untuk pemain di luar negeri, seyogianya pula tak dipaksakan. Jika memang menjadi andalan tim, biarkan pemain membela klubnya, karena Piala AFF memang agenda di luar jadwal FIFA. Mengacu kalender tahunan FIFA, jadwal internasional terakhir 2024 jatuh pada 11–19 November. Artinya, saat Piala AFF dimulai pada tanggal 23 November para pemain tak bisa dipaksa tetap di timnas. Dalam situasi seperti ini diplomasi PSSI akan menentukan. Sama seperti Piala Asia U23 2024, diplomasi PSSI saat menganggap suatu ajang prioritas, halangan dari klub bisa ditembus. Namun ini penuh risiko juga. Jangan sampai muncul persepsi, pemain Indonesia tidak ramah jadwal klub, karena selalu diminta membela tim nasional di luar kalender FIFA. Pada satu sisi, Piala AFF 2024 akan menjadi percobaan ketiga Sintayong membawa Indonesia menjadi kampiun. Dalam 2 edisi sebelumnya Indonesia jadi runner-up dan semifinalis. Tahun ini, banyak kalangan berharap Sin mempersembahkan gelar juara sepak bola ASEAN ini untuk pertama kalinya. Untuk itu pembahasan dengan PSSI perlu dirancang sejak dini.